190.30163. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pergudangan. Gudang artinya gudang adalah sebuah fasilitas yang bersifat tetap yang dirancang untuk membantu mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya paling rendah, atau suatu sistem logistik dalam suatu perusahaan yang memberikan informasi mengenai status produk, kondisi barang dalam suatu gudang. Kemudian pengertian manajemen gudang. Pengertian manajemen gudang suatu tatanan untuk mengelola pergudangan dan pendistribusian barang agar tersimpan tetap dalam keadaan baik. Kemudian fungsi dasar manajemen pergudangan. 1. Yakni receiving. Receiving yakni penyimpanan barang. 2. Inspection and quality control, yakni melakukan pemeriksaan barang apakah barang sesuai dengan pesanan yang kita pesan ataukah barang dalam kondisi cacat. Kemudian 3. Repacking, yakni pengepakan ulang. Jadi barang setelah datang itu kita akan dibuka kemasannya. Lalu itu kita bungkus lagi, terus masuk ke fungsi dasar yang keempat, yakni put away, yakni menempatkan barang sesuai jenis dan kebutuhan di rak di dalam gudang. Kelima yakni storage, yakni menyimpan dan menjaga barang hingga waktu yang diperlukan untuk dikeluarkan. Kemudian 6. Order picking. Order picking yakni mengambil barang dari rak penempatan yang telah kita simpan untuk yang sesuai dengan permintaan pemesanan barang. 7. Postponement, mengepak barang di dalam box untuk kemudahan material handlingnya. Jadi setelah diambil kemudian di packing ulang untuk kemudian dikirimkan. 8. Packing and shipping, yakni melakukan pengecekan kebenaran dan kelengkapan barang, melakukan pengepakan barang, membuat dokumen packing list, menyiapkan kontainer untuk shipping, menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk timbang dan muat ke dalam truk kontainer. 9. Cross docking, melakukan pengiriman barang sebelum barang dibongkar di gudang. Barang yang diterima langsung dikirimkan pada pelanggan. 10. Replenishing, pemesanan kembali jika stok sudah sampai batas minimum yang ditetapkan. 4. Yakni operasi gudang. Operasi gudang ialah kegiatan yang dilakukan oleh gudang dan lapangan penumpukan. Kegiatan tersebut terdiri dari penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pengeluaran barang. 5. Penerimaan muatan di gudang atau receiving. Pertama adalah pengadaan barang. Jadi dalam suatu perusahaan kan ada bagian pengadaan. Itu kemudian melakukan order picking kepada. Kedua yakni penerimaan barang di gudang. Penerimaan barang di gudang setelah kita melakukan order kemudian barang datang. Kemudian keempat, kita melakukan pemeriksaan barang apakah barang sesuai dengan apa yang kita pesan dan dalam kondisi bagus. Kemudian 5. Melakukan persetujuan pembayaran, yakni banyak perusahaan yang kita melakukan order itu pembayarannya itu di akhir. Jadi setelah barang nyampe dalam kondisi bagus dan sesuai pesanan, kemudian barang itu dibayar. 5. Yakni penyimpanan barang. Setelah barang dibayar dan kemudian ditandatangani surat order, kemudian barang dipindahkan ke gudang sesuai dengan penempatan lokasi yang telah ditentukan. 6. Penyimpanan barang atau storage. 1. Penerimaan barang dari pemasok. 2. Menyimpan barang ketika memberikan barang kepada pemakai. 7. Pengeluaran barang atau outpost. Alurnya yakni pertama, nota permintaan barang dicocokkan dengan status persediaan. Kemudian pihak gudang melakukan mengambil barang di gudang, kemudian melakukan packing dan kemudian membuatkan surat list dan surat timbangan untuk dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian barang siap dikirim. Contoh studi kasus penerapan 5S dalam pergudangan. Toko murah merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang retail yang menjual kebutuhan sehari-hari. Toko ini terletak di Sulawesi Utara dan merupakan salah satu toko retail yang ramai pengunjungnya dan berpotensi besar untuk dapat berkembang dan mempunyai lebih banyak keunggulan dibanding pesaing lainnya. Kasus pada toko atau perusahaan ini yakni kurangnya penerapan 5S. 1. Seiri, 2. Seiton, 3. Seiso, 4. Seiketsu, 5. Shizuke.
hingga menyebabkan penerapan beberapa macam kendala seperti lamanya saat pengambilan barang di gudang dikarenakan penataan yang berantakan dan sering sekali ditemukan barang yang tidak sesuai pada tempat yang semestinya berada. Kebersihan yang kurang di gudang yang kurang diperhatikan menyebabkan terlihat kotor dan berdebu. Maka pihak toko atau perusahaan harus mengadakan 5S sebelum melakukan 5S sebaiknya karyawan diberikan modul atau pengarahan sesuai dengan 5S tersebut. Kemudian pihak toko akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 5S. Kemudian diperlukan sebuah komitmen dari seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.